bersama dengan Agus Rustandi kembali. Hari ini kita ke Pik 2. Kita mau lihat-lihat Pik 2 nih teman-teman. Ya, ini mega project, ini kawasan yang 1000 hektar. Ya, ini kawasan yang 1000 hektar ya. Jadi untuk saat ini sudah dibuka nih yang 1000 hektar, tapi memang kondisinya belum untuk umum, harus dengan izin dan harus didampingi oleh marketing. Ya, kalau teman-teman lihat ya, jalannya juga cukup lebar ya. Ini bisa berapa nih, 4-5 lajur. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Mei ini. Ya, terakhir kemarin tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Mei. Ya. Ya, jadi kawasan ini adalah mega project dari Agung Sedayu dengan Salim Group. Ya, jadi ini akan menjadi salah satu dari sekian banyak project, tapi ini akan menjadi project terbesar dari Agung Sedayu dan Salim Group. Ya, jadi ini pengembangannya juga benar-benar luar biasa. Jadi apa yang kurang baik di Pik 1 itu semuanya diperbaiki di sini. Yang sudah baik semakin disempurnakan. Ya, kalau kita tahu Pik 1 itu adalah kawasan yang bebas banjir ya. Nah, di Pik 2 ini semakin disempurnakan. Makanya Pik 2 memberikan garansi 1000 tahun tidak banjir. Jadi memang kawasan ini sudah sedemikian rupa diatur manajemen airnya, banyak penampungan air, juga di ujungnya memang dipasang polder system. Jadi ada polder system, teknologi dari Belanda ya. Dimana kita tahu Belanda sendiri adalah negara yang letaknya ada di bawah permukaan air laut. Ini adalah Islamic Financial Center. Ini menara syariah. Pembangunan gedung pertama di Pik 2 ini menara syariah yang waktu groundbreakingnya ini sempat Jokowi sempat hadir. Nah, ini adalah Tamrin Business Districtnya. Jadi ini kawasan ini akan menjadi CBD-nya Pik 2. Ya. Ya, teman-teman juga udah lihat sepanjang jalannya juga sudah ditanami pohon-pohon ya. Residential dan Business District. Jadi ini akan jadi residensial yang ada di berdekatan dengan CBD-nya Pik 2. Ya, nanti di sebelah sini, sebelah kanan ini akan ada hotel-hotel bintang 5 ya, dari St. Regis, ada Sofitel, Jerry Marriott. Jadi mereka
mereka sudah membeli lahan dan siap membangun hotel-hotel mereka di sini. Ya, jadi untuk bisa mereka mendirikan membeli lahan di sini. Jadi semua merek-merek ini seperti hotel-hotel berbintang ini bukan bekerja sama dengan PIK 2, tetapi mereka membeli lahan, ya. Jadi semua, baik itu dari nanti seperti ini Glodok Pinangnesia dan The Tevers, ya kan, bahkan nanti ada Guinness, ada Indochemical, ada S Hardware. Jadi mereka ini bukan kerjasama dengan PIK 2, tetapi mereka membeli lahan dari PIK 2 yang luasnya juga bukan yang kecil, ya. Nggak ada yang masih hitungan ratusan meter. Mereka sudah beli di luasan hektar, ya. Jadi untuk dapat mereka masuk kemari ini pasti mereka sudah melakukan proses-proses yang analisa dan lain sebagainya, ya, sampai menentukan untuk membeli lahan di PIK 2. Jadi memang proyeksi ke depannya PIK 2 itu akan menjadi kawasan yang super modern, super mandiri, yang mungkin belum ada di developer lain, ya. Sesuai dengan konsepnya adalah New Jakarta City. Jadi PIK 2 ini akan dibangun seperti apa, ya, Jakarta yang disempurnakan, gitu. New Jakarta City. Jadi segala yang baik di Jakarta akan ada di PIK 2, yang memang belum baik dari Jakarta itu akan disempurnakan di PIK 2 ini. Ya, di sini ada cluster Cleveland. Ya, jadi di PIK 2 ini sendiri pun memang boleh dibilang segalanya ada, ya, dari apartemen yang dari yang kecil sampai yang besar ada, dari landed house juga ada. Jika memang kebutuhannya untuk membangun kafling komersial juga ada. Nah, ini adalah Green Belt, ya, ini Green Belt. Asalnya dari Sungai Tahang, jadi memang sudah existing di Tangerang, ya, cuma memang diperbaiki, dipercantik. Jadi kanan kirinya akan dibuat menjadi jogging track, ya. Kanan kirinya akan dibuat jogging track dan, ya, teman-teman bisa lihat, ya. Jadi Greenbelt ini adalah kawasan 60 hektar yang dalam tanda kutip dibuang oleh developer hanya untuk menjadi jogging track dan ruang terbuka hijau. Ya, jadi mungkin kalau untuk developer yang lain 60 hektar ini bisa jadi 3-4 cluster. Tapi kalau untuk di PIK 2 sendiri ini akan dibuat menjadi area terbuka hijau. Ya, ini akses menuju ke Osaka yang saat ini masih ditutup. Itu nanti di sana ada apartemen dan ada ruko-ruko juga. Ya, Osaka sendiri itu ruko-rukonya diproyeksikan akan menjadi pusat kuliner, salah satu pusat kuliner terbesar di PIK 2. Ya, jadi teman-teman kalau memang yang berminat untuk mempunyai bisnis itu bisa diarahkan ke ruko dan rukan PIK 2. Ya, di rukan dan ruko PIK 2 sendiri juga memang banyak konsep-konsep yang ditawarkan. Ya, dari mixed use. Jadi dari mixed use itu setiap lantainya bisa mempunyai bisnis yang berbeda. Ada juga model-model bisnis loft, yaitu ceilingnya high ceiling dengan tipe-tipe mezzanine. Itu bagus juga untuk kafe-kafe yang hari ini sekarang sedang booming, ya, dengan kafe-kafe high ceiling. Ini adalah Nahdlatul Ulama Hospital, juga akan ada di PIK 2. Nah, kalau di belakang itu teman-teman bisa lihat,
itu adalah pembangunan dari apartemen Tokyo Riverside. Ya, ini cukup cepat. Tanggal 1 Mei kemarin saya masih baru lihat sekitar 11-12 lapis. Kalau hari ini sepertinya sudah naik ke 15. Ya, cukup cepat pembangunannya, dan ini akan serah terima di 2 tahun. Jadi PIK 2 ini adalah proyek yang sangat menarik untuk kita juga boleh berinvestasi. Ya, seperti kita tahu semua, mungkin hari ini PIK 1 sendiri juga sudah menjadi kawasan yang prestisius ya, kawasan elit. Nah, jadi ini yang juga nama baiknya ini yang akan dibawa oleh Agung Sedayu untuk ke PIK 2 juga. Nah, ini juga ke kiri ini adalah ke akses rumah milenial. Jadi untuk bisa masuk ke akses rumah milenial ini juga bisa melewati kawasan Tokyo Riverside. Jadi memang kalau untuk ke rumah milenial ini adalah di kawasan yang 1650 hektar. Jadi ini yang ya boleh dibilang ini adalah pengembangan dari tahap ke-1. Tapi memang sebenarnya bukan pengembangan, tapi memang ini masih dalam satu area pembangunan. Hanya memang tahapan-tahapannya saja yang tahapan pembangunannya yang berbeda. Nah, jadi teman-teman bisa lihat memang semuanya sudah dirancang dan direncanakan dengan sangat baik. Ada Pulau Intan, ya Pulau Intan 3,1 hektar. Ya, jadi mungkin ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman yang mungkin hari ini masih bekerja mungkin di area Jakarta Pusat, mungkin di Jakarta Selatan, baik mungkin di CBD-nya Jakarta. Dengan wah hari ini saya kalau tinggal di PIK 2 ini jauh sekali ya, kalau saya harus kerja misalkan di Tamrin, di Sudirman. Saya yakin kalau memang sekarang nanti teman-teman sudah tinggal di PIK 2 dan CBD-nya ini sudah berjalan, ya karena memang perusahaan-perusahaan besar ini, ya ini ada Guinness, ini nggak mungkin mereka beli lahan ini akan berlama-lama membangun bisnis mereka di sini. Mereka pasti sesegera mungkin mereka sudah langsung membangun, ya. Juga ada King Coil, mereka akan membangun bisnis mereka di sini supaya return of investment mereka juga cepat kembali. Nah, kalau memang sekarang hari ini masih kerjanya di CBD Jakarta, begitu kita tinggal di PIK 2 dan memang ini semuanya sudah berjalan, saya yakin nanti semua juga akan mulai berpikir untuk kenapa tidak bekerja di CBD-nya PIK 2 saja. Ya, yang berjarak hanya 7 menit. Bahkan kalau teman-teman misalkan berinvestasi di perumahan-perumahan yang di residensial yang di kawasan 1000 hektar, kawasan yang pertama, itu mungkin hanya sekitar 2 menit sudah sampai ke kantor. Kalau tadi teman-teman lihat Greenbelt yang 60 hektar, dilihat itu tadi di tengah, posisinya ada di tengah-tengah kawasan. Nah, ini adalah pintu air PIK 2. Ini adalah ujung dari Sungai Tahang. Ya, jadi ujungnya dari Greenbelt, kita udah nggak bilang lagi Sungai Tahang, ujungnya dari Greenbelt PIK 2. Ya, nah
sebelum masuk ke pintu air Peak 2 itu sudah melewati polder system yang mengatur ketinggian air di kawasan Peak 2. Jadi begitu jadi penampung air, danau-danau ini sudah kelihatan debit airnya naik. Jadi polder system ini langsung dengan pompa langsung memompa air ini ke laut. Jadi udah aman ya, nggak bakal ada yang marah nih. Yang namanya buang airnya ke laut ya, sudah tidak ada lagi yang tetangga-tetangga yang marah, tetangga-tetangga komplek yang marah. Oke teman-teman, Peak 2 boleh menjadi prioritas kalau buat teman-teman berinvestasi. Jadi memang ini sudah dipersiapkan sedemikian baiknya. Kita sudah muter nih ya. Teman-teman, ini kita sudah mutar, ini sudah kembali ke Islamic Financial Center. Oke, sekian dulu teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif. Jangan lupa selalu bahagia. Yes, thank you.